Iya sok aja. Halo, assalamualaikum Ci. Halo Windy. Waalaikumsalam. Kamu lagi free kan? Free kok. Alhamdulillah. Untuk Windy. Aduh, makasih banget loh nih. Oke, aku langsung mulai aja ya. Boleh. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kan? Iya, aku juga pakai bahasa Indonesia dah. Nanti aku translate aja, nggak apa-apa. Biar lebih bebas juga ngomongnya. Menurut kamu, mengajar young learners menggunakan digital storytelling tuh gimana? Menurut aku itu sangat bermanfaat. Pertama, banyak banget yang bisa kita, atau website yang bisa kita pakai, terus lebih bervariasi. Kita bisa punya pilihan gitu untuk untuk ngajarin apa-apanya. Jadi nggak cuma satu topik tuh satu activity, tapi kita bisa pakai berbagai macam activity dari online itu. Nah, berdasarkan pengalaman kamu sebelum kamu ikut course si KMMI yang kemarin tuh, gimana sih kamu kalau misalnya ngelakuin storytelling? Maksudnya skill storytelling kamu tuh gimana gitu sebelumnya? Aku biasanya cuma pakai kemampuan panca indera aku sendiri, pakai five senses aku sendiri. Kayak gesture, voice modulation, aku paling mentok-mentok aku pakai ini wayang-wayangan gitu, cuma yang lain-lainnya gitu deh belum. Oke. Nah, terus kamu juga gimana kalau misalnya ngajarin storytelling ke young learner sebelum kamu ikut course? Aku ngajarin karena aku belum sempat ngajar sebelumnya, tapi aku pernah ngasih storytelling ke sepupu aku untuk tugas kuliah, dan itu lewat Zoom. Jadi di situ aku seadanya gitu loh, kayak nampilin storybooknya secara online, dan aku ceritain pakai voice modulation dan facial expression aja. Jadi jatuhnya kayak kamu seolah-olah ngebaca doang gitu ya, kayak storytelling biasa gitu, cuman karena modanya aja gitu ya penyampaiannya melalui kayak synchronous gitu ya jatuhnya. Betul. Oke. Nah, kalau pengalaman kamu sendiri pas waktu ngikutin course-nya gimana? Kayak misalnya metode pembelajarannya yang dari kelas reguler sama seminar, itu gimana? Aku langsung kayak kebayang gitu. Awalnya yang nggak kebayang sama aku, tapi jadi lebih jelas gimana ya? Sebentar, biar aku ini kalimatnya. Jadi sebelumnya aku tuh selalu merasa ada yang kurang dari cara atau dari metode aku ngasih storytelling ke orang. Tapi setelah aku ikut course-nya atau during course-nya, aku di situ langsung ngerasa kayak oh iya ya, ini juga harus dipikirin dari audiensnya siapa, terus kayak medianya tuh apa. Jadi jangan semua improvisasi. Jadi kayak kalau sebelumnya tuh kamu kayak mungkin kayak ya udah bikin ini aja, tapi setelah course tuh jadi kayak oh tahu kamu tuh dulu kayak gini tuh mungkin pas diproses kayak gini, terus harusnya tuh gini gitu ya. Betul. Oke, terus kalau misalnya kayak waktunya dan materinya gimana pengalaman kamu? Waktu dari course-nya? Ya. Menurut aku itu udah cukup, karena kan kita sinkronus ya, kita nggak bisa lama-lama lihat monitor. Terus waktunya juga di sore hari, jadi kita masih bisa aktivitas yang lain di pagi ke siangnya, dan sorenya baru kita ikut course itu. Jadi itu fleksibel sih buat aku. Terus untuk materinya juga kita kan bisa akses lewat Siak apa Sino ya, pokoknya kita bisa akses materinya kapan aja. Jadi kalau misalkan kita ngerasa lupa nyatet atau kayak ya pengen ngelihat balik lagi, kita bisa lihat, apalagi ada recording meetingnya juga kan. Oke. Kalau misalnya pengalaman kamu di kelas dengan kayak temen kelasnya ataupun dengan dosennya tuh gimana? Itu seru sih, karena kan kita bisa saling sharing buat teknik yang biasa kita pakai dan mereka ya pakai. Cuma sayangnya paling orangnya itu lagi dari berapa ya waktu itu, 20-an orang, tapi yang selalu ngomong mentok-mentok 5 orang aja. Kalau dari cara dosennya sendiri gimana pengalaman kamu?
Itu oke sih. Kan kita disuruh FGD, Focus Discussion Group, biasanya sebelum kita mulai kelasnya, kita biasanya disuruh diskusiin satu pertanyaan dulu yang nantinya bakal dibahas bareng-bareng. Terus beliau juga memperhatikan gimana kita storytelling dan ngasih feedback apa yang bisa kita improve. Oke, kalau misalnya pengalaman kamu sendiri pas waktu ngebikin digital storytellingnya gimana? Kayak misalnya dari proses preparationnya sampai ke productionnya. Aku sempat ada kesulitan di media media online-nya ya, karena kan terbatas, kayak rata-rata yang aku kan pengen yang bagus dong pasti, apalagi dari contoh-contohnya. Nah rata-rata kayak fitur-fitur yang aku butuhin tuh aplikasi atau website-nya tuh berbayar, makanya aku agak kesulitannya di situ. Cuma akhirnya aku bisa nyesuain juga sih dengan yang free. Tinggal kayak disesuaiin aja gitu ya. Iya. Kalau misalnya kayak pengalaman kamu pas waktu ngebikin story-nya gimana? Bikin story-nya? Iya, kayak misalnya dari storyboard-nya gitu-gitu, atau misalnya kayak ngumpulin idenya. Oh iya, itu kan kita ditentuin temanya apa, harus tradisional atau legend folklore kalau nggak salah, tapi kita adopt lagi, jadi kita bikin cerita sendiri. Nah itu aku langsung kepikiran satu cerita, tapi ternyata untuk bikin kan kita ada storyboard yang kayak kita interaksi sama audiensnya dan gimana mereka expected outcome dari mereka gimana. Nah itu aku agak susah karena belum pernah kan. Gitu sih. Tapi untuk selebihnya ya imajinasi aku bisa lah lumayan. Berarti kamu kayak yang lebih sulitnya tuh kayak yang ngebangun kayak komunikasinya gitu nggak sih? Pas misalnya lagi ceritain gitu ya. Dan kayak redaksi kalimatnya tuh harus kayak gimana, karena kan kita punya story pasti beda, interaksinya harus kayak gimana ngomongnya. Dan menurut kamu yang ngebikin story kamu kemarin tuh jadi menarik tuh karena apa? Halo? Kan kemarin tadi putus-putus. Kan kemarin tuh story-nya tuh kayak kita adopt gitu kan, dari cerita yang udah ada, legenda yang udah ada, terus kita kayak adaptasi lagi jadi versi kita, kayak kita ngebikin another version gitu kan ya. Iya. Nah itu menurut kamu yang bikin jadi menariknya di cerita kamu tuh gimana? Aku udah lupa ceritanya gimana. Tapi pokoknya ada plot twist-nya. Dan yang menarik itu dari si penggunaan background yang bisa ganti-ganti. Oh iya. Oke, jadi kamu kayak kemarin tuh lumayan ngesiapin kayak di background-nya gitu ya? Iya. Nah itu pas kamu nyiapin background-nya, kamu buat nyesuainnya gimana? Gimana maksudnya? Enggak, kan kayak setiap cerita tuh beda background gitu kan. Nah kamu buat ngesesuaiin antara pembuatan backgroundnya dengan ceritanya gimana prosesnya? Oh, kalau misalkan backgroundnya itu aku cari source online juga. Terus kan aku juga udah punya pandangan sendiri sih ceritanya tuh mau dibawa kemana. Jadi ya aku tinggal cari aja di internet gitu untuk gambar-gambarnya, aku nggak bikin sendiri. Oh, udah ada ya berarti, tinggal cari aja. Iya. Oke, terus pas waktu di perikotannya tuh kamu pengalamannya gimana? Pas nge-recordnya kayak apa aja tuh yang kamu siap-siapin gitu? Oh itu pasti harus perangkatnya kan, kayak laptopnya, terus karena kamera laptop aku kurang bagus, jadi aku harus pakai kamera HP dan itu agak susah gitu nyesuainnya. Belum kan editnya juga aku lewat HP. Terus karena aku tuh kelihatan menghafal, jadi aku harus take beberapa kali supaya dapetin facial expression yang aku mau gitu. Dan rasanya tuh lebih self conscious gitu karena kita bisa ngelihat muka kita sendiri. Karena aku jarang latihan lewat kaca kan mungkin. Jadi pas ngeliat muka sendiri kayak oh jadi gini kalau aku ngomong gitu. Makanya harus di take ulang berkali-kali gitu sih.
Kalau misalnya menurut kamu pribadi, memungkinkan gak sih ngajarin kayak yang learners itu menggunakan digital storytelling? Mungkin banget. Soalnya apa sih, mereka juga kan sekarang udah pernah online classes, jadi udah familiar sama penggunaan media digital kan. Terus lebih bervariasi juga, lebih visual lah untuk anak-anak, daripada ketika kita kan ngajar offline itu harus ngeprint lah, harus banyak warna-warninya. Iya maksudnya kayak di ngeprintnya kita harus ngeluarin uang lagi. Tapi kan kalau misalkan online ya udah kita tinggal tunjukin aja. Sama kayak mungkin medianya bisa digunain berkali-kali jadi kayak hak cipta gitu nggak? Nah iya betul. Kan? Betul itu yang mau aku sampaikan. Oke, nah kalau kamu sendiri kemungkinan akan mengimplementasiin digital storytelling nggak untuk ngajar yang learners kemudian hari? Kalau ada kesempatan tentu aja pasti. Nah, dan kamu kemungkinan kayak bakalan gimana gitu kalau untuk ngajar menggunakan digital storytelling? Untuk apa tadi putus-putus? Kalau misalnya kamu nanti ada kesempatan untuk ngajar digital storytelling ke anak-anaknya, kamu bakalan gimana cara ngajarnya? Pengimplementasiannya? Untuk pengimplementasiannya aku lewat video conference ya. Jadi biar aku bisa ngelihat mereka juga, bisa lihat reaction mereka. Terus medianya juga pasti aku pakai yang digital juga. Gimana sih, bentar aku jadi tidak fokus. Ya, sambil mau pindah, disuruh pindah. Oh bentar, atau aku telepon dulu. Halo. Ya, untuk implementasiannya aku ada satu website yang aku pengen pakai, yang aku masih curious untuk pakai storytelling. Itu namanya storybird.com. Itu kan mereka bisa desain their own story gitu kan. Jadi aku bisa ngikutin, misalkan mereka pengen cerita tentang apa, nanti aku tinggal pakai gambar-gambar yang udah ada di Storybird gitu. Oke. Nah, kalau menurut kamu sendiri, setelah kamu ngikutin course ini kan merasakan ada manfaatnya. Nah, menurut kamu dalam hal profesional ada manfaatnya yang kayak gimana? Ada banget. Dari pas preparation yang tadi aku bilang, aku awalnya ngerasa ada yang kurang dari storytelling aku, cuma aku nggak tahu. Tapi ternyata memang ada banyak yang harus dipersiapkan untuk melakukan storytelling. Maka dari itu, ini tuh nggak cuma bisa di-apply pas storytelling aja, tapi ketika ngajar yang lain pun aku jadi tahu gitu loh, oh ini juga harus dipertimbangkan gitu. Kalau misalnya yang untuk SKPI-nya, menurut kamu untuk profesinya membantu juga nggak? Oh, kalau itu aku belum tahu karena aku kan belum lulus. Ya kemungkinan kayak kalau misalnya in the future kamu kan udah ada SKPI kan kayak yang berarti kan kita kayak udah ada skill yang tersertifikat gitu loh. Sepertinya harusnya sih ya ada. Oke, mungkin karena itu bisa jadi kayak pertimbangan orang, berarti kita udah selain kuliah doang nih ada kayak ikut sertaan yang lain-lainnya gitu ya. Mungkin bisa jadi kayak preference. Nunjukin kalau kita aktif. Nah, menurut kamu sendiri kayak ini tuh kan memberikan benefits dalam hal finansial. Nah, dalam finansial yang seperti apa ya menurut kamu? Course-nya? Ketika course-nya? Iya. Oh, itu kita waktu itu dikasih insentif ya. Iya. Cuma itu bukan bukan faktor utama. Apa sih berisi? Apa sih? Jadi secara finansial itu bikin memotivasi sih jujur. Ya itu memotivasi. Udah sih itu aja. Terus kan pas waktu kita course itu kan juga nggak bayar ya. Seharusnya kan kayak course itu kan berbayar, tapi ini justru kayak free, kayak cukup membantu finansial kita juga nggak sih jatuhnya? Iya benar, kita bisa dapat ilmu tanpa harus ngeluarin uang. Okay. Terus kalau untuk challengesnya menurut kamu pas waktu ngikutin course-nya ada
difficulties nggak? Baik kayak misalnya temennya, atau dosennya, atau materinya, dari seminar ataupun kayak kelas regulernya. Menurut kamu gimana? Paling untuk ini seminar yang bareng-bareng itu yang kayak kuliah umum, kan itu dilaksanainnya siang hari atau kayak Iya. pagi ke siang. Jadi kadang aku nggak bisa ikut karena karena ada kegiatan lain. Tapi ya tetap bisa dilihat sih memang ketika lewat recording meetingnya. Cuma kan jadi males ya kalau Iya. kalau harus ngikutin pas udah beres acaranya. Oke, terus kayak kalau untuk materinya sendiri gimana? Kayak atau mungkin aksesnya, atau isinya, atau cara penyampaian dosennya ke kamu gimana? Itu cukup baik sih buat aku, udah baik, nggak ada komentar apa-apa. Oke, kalau misalnya pas waktu pembuatan produknya? Pembuatan produknya juga challenging, tapi aku jadi bisa belajar banyak. Paling pas yang di waktu preparationnya, kayak pas waktu preparationnya menurut kamu yang cukup challengingnya bagian apa? Yang apa? Pas preparationnya kayak misalnya bikin ceritanya, atau misalnya kayak dari nentuin plotnya, kayak plot twistnya gitu-gitu. Oh itu sebenarnya agak harus muter otak juga ya, karena kan kita gak mau itu kayak cerita aslinya dan gak mau ketebak juga. Tapi ya prosesnya menyenangkan, jadi bisa cari-cari referensi ke buku-buku atau ke film-film gitu. Kalau pas waktu pembuatan medianya gimana? Kan kamu kayak banyak tuh kan harus ada ganti-ganti background atau pas waktu editingnya. Ya sih, itu untuk editingnya kadang suka ngerasa ada ketidakcocokan atau ketidakpuasan waktu pas udah jadi hasilnya. Gitu kesulitannya sih. Oke, kalau pas waktu, untuk strateginya kan kamu pas di kelas kan, pas waktu ngikutin course-nya kan mengalami kesulitan perihal kayak ngikutin seminarnya. Nah, strategi kamu gimana untuk itu? Aku kalau misalkan nggak ada waktu untuk nonton ulang, biasanya aku tanya yang temanku yang ngambil course yang sama tadi ngebahas apa aja, terus poin-poin pentingnya apa aja. Oke, terus berarti lebih ke kalau misalnya ada kemungkinan untuk buka si videonya kamu buka, kalau enggak kamu bakalan kayak diskusi gitu ya sama temen ya? Kenapa? Oke. Terus kalau untuk materinya kamu nggak ngerasa ada kesulitan ya? Itu ada tips nggak? Halo? Apanya materinya? Sorry. Ya, di materinya kan kamu nggak ngerasa ada kesulitan. Nah, itu kamu ada tips nggak biar gimana, biar lebih mudah gitu? Atau apa? Enggak, apa sih namanya? Cukup accessible dan juga bisa dipahami sih. Jadi ya paling tipsnya adalah rajin-rajin ngecek ininya aja, websitenya aja. Oke. Terus kalau untuk pas waktu bikin produknya kamu strateginya gimana? Kayak misalnya di preparationnya, terus kayak time managementnya, terus kayak nyiapin medianya sampai ke produksinya gimana? Itu setelah aku tahu aturannya harus kayak gimana, dan juga apa aja yang dinilai atau apa. Ya maksudnya kayak faktor-faktor apa aja yang penting harus aku siapin, aku langsung list dan aku satu-satu aku beresin gitu. Kamu jadi aku bikin kayak timetable gitu untuk kerjainnya, karena kan aku nggak punya waktu sepanjang hari untuk kerjainnya kan. Berarti kamu bikin kayak ada time managementnya gitu ya, biar kelihatan. Oke, terus kalau misalnya untuk membutuhkan referensi nggak, misalnya kayak apa kamu lihat-lihat dulu video-video orang atau gimana gitu? Iya, aku pasti lihat video orang dan gimana cara orang. Kan kita ada yang yang ngebacain cerita kita, progres kita di kelas kan. Nah dari situ aku ngeliat, oh iya aku harus tambahin ini, atau aku harus kayaknya seru deh kalau aku tambahin ini. Tapi kalau misalnya selebihnya aku biasanya nyari di YouTube atau di Pinterest atau website lain untuk kasih biar punyaku lebih kaya lah gitu. Kalau untuk proses recording dan editingnya gimana? Ada strateginya nggak?
itu harus cari tempat yang terang. Karena pertama kamera laptop aku jelek kan. Terus waktu pas aku coba pakai kamera HP pun tetap harus butuh tempat yang terang. Selain itu kalau misalkan aku ngerasa kayak nggak cukup untuk menghafal doang dan pengen kelihatan oke, berarti aku harus nyiapin catatan, dan catatannya itu aku simpen di laptop biar aku bisa sambil baca juga, sambil recording sambil baca gitu. Oke, ada strategi lain nggak, Ci? Udah sih itu. Oke, Cici, terima kasih ya. Semangat LKM-nya lagi. Kalian masih LKM lagi? Iya masih. Tadi tuh ada ini kan, biasanya kalau LKM tuh sidangnya cuma sidang mahkamah yang plagiarisme itu doang kan.